hormati rekan-rekan dari media telah hadir kurang lebih 32 orang dari perwakilan dari berbagai media yang ada di Provinsi Ciamis, dari organisasi PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, kemudian dari IJTI, Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia, kemudian dari IPJI, Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia, dan juga AWDI, Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia. Untuk press conference yang terakhir pada hari ini, kami sengaja menghadirkan yang pertama Bapak Dr. Andes Haji Endang Sutrisna MSI. Beliau adalah Ketua Satlak Target 10 Besar Kontingen Galuh Nganjer, sekaligus sebagai Wakil Ketua Umum KONI Kabupaten Ciamis. Kemudian yang kedua Pak Kadisbud Pora, Bapak Erwan Darmawan MSI, kebetulan diwakili oleh Bapak Ai Daud, Kang Ai, sebagai Kabid Olahraga. Kemudian yang ketiga, yang saya hormati Bapak Budi Kurnia MSI, sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Beliau akan menjelaskan tentang acara closing ceremony Porprov 14 Jawa Barat tahun 2022. Rekan-rekan media, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk yang pertama kami berikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Endang Sutrisna MSI untuk memberikan keterangan persnya pada hari ini kepada para media, awak media pers yang ada di Kabupaten Ciamis. Silakan Kang Haji, bangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, di siang sore hari ini alhamdulillah, terutama yang kami cintai, kami banggakan Dewan Pers ya, semua rekan-rekan pers Kabupaten Ciamis yang tergabung dari berbagai organisasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan apresiasinya. Yang kedua, sementara pada rekan kami Pak Kadis Pariwisata, Pak Budi, Pak Kadis Pora, kemudian dari Kominfo juga Pak Kadis Kominfo, dan semua dengan berbagai. Baik, yang pertama kami merasa berterima kasih yang tidak teringat pada Pak Bupati yang telah memberikan mandat kepada KONI beserta dinas, salah satunya di Pora, didukung oleh Dinas Pariwisata dan dinas-dinas lainnya, yang telah memberikan kepercayaan kepada KONI untuk ikut berperan serta dalam Porprov 14 2002 dan diberikan mandat untuk masuk ke 10 besar. Dan dari sejak awal kami berjuang di KONI ini untuk mencari data atlet-atlet yang potensial Ciamis, ya. Dan setelah itu baru kami memberikan gambaran kepada Pak Bupati bahwa apabila kita ingin masuk 10 besar, tidak semudah kita berhitung, tapi memang harus tahu juga berbagai potensi dari kabupaten lainnya. Dan berawal dari komunikasi yang intens dengan khususnya jajaran olahraga dari sejak tingkat provinsi KONI dan kami jajaran KONI Kabupaten Ciamis berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Barat. Harus gimana kalau ingin 10 besar? Jadi seperti itu ceritanya, awal ceritanya. Dan akhirnya ditemukan bahwa untuk mencari 10 besar itu karena tersebar pelaksananya minimal harus 3,5 sampai 5% kita meraih emas dari jumlah emas.
yang diperoleh. Hanya kita berhitung di situ dan akhirnya kumulatif, akhirnya kami mencoba diperankan kepada setiap cabang yang ada di Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah dari 35 cabang olahraga yang ada di kabupaten kita, kami tes semua, progres ke lapangannya, kemudian kami lihat potensi mereka, dan dari 35 itu setelah kami seleksi hanya 32 yang dimungkinkan untuk ikut porpor. Ya, ada 3 cabang olahraga yang belum memenuhi syarat atlet-atletnya untuk mengikuti porpor. Salah satu untuk ikut porpor harus mengikuti dulu babak prakualifikasi porpor, kira-kira seperti itu. Dan yang 32 itu semua ikut dan ternyata dinyatakan bisa mengikuti porpor. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah barang tentu kami dengan arahan Pak Bupati, kami mengkoordinasikan dengan Disputpora. KONI itu tidak bekerja sendiri, terus terang saja, karena berat. Oleh karena itu, bermohon kepada Dispora, kemudian dibantu juga oleh Dinas Pariwisata. Jadi KONI Ciamis hanya prestasi, sedangkan lainnya itu ada di Disputpora. Kolaborasi inilah kami merapat terus, saling ada 2 dinas ini, dan untuk kenyamanan ketenangan atlet yang 8 cabang olahraga Ciamis disebut ini pariwisata dengan homestay ini, kira-kira seperti itu. Jadi 3 dinas, 2 dinas dan kami dari KONI itu berkolaborasi untuk terus menyatu, tidak lepas. Perlu kami ingatkan kepada teman-teman rekan-rekan pers, pemberitahuan bahwa kami KONI hanya mengambil posisi sebagai prestasi saja, sedangkan anggaran punten sportos untuk makan atlet, untuk sarana prasarana, untuk rumah atlet atau hotel, itu semua ada di rekan kami. Karena itu kami fokus, makanya dengan fokusnya kami kepada prestasi, akhirnya kami terus melihat perkembangan di masing-masing cabang olahraga. Dan akhirnya karena tersebar, KONI Ciamis kerjasama dengan Disputpora di luar daerah ini membagi 4 wilayah perkembangan untuk pengembangan, untuk pemantauan porpor kemarin. Itu kami pengembangan wilayah Ciamis, Banjar dan Pangandaran ada di sini. Kemudian kami ada juga perwakilan dari Garut, itu 12 cabang di Garut. Kemudian dibikin juga di Subang 7 sampai 6 cabang, dan di Bandung, kemudian Bekasi menyatu dengan Bandung. Kira-kira itu dengan kompak dan kebersamaan, alhamdulillah hasilnya kami sangat membanggakan kita warga masyarakat Ciamis dengan target yang diberikan Pak Bupati kepada kami semua jajaran penyelenggara, alhamdulillah tercapai. Rekan-rekan Dewan Pers lebih tahu bahwa kita Ciamis ada di posisi angka 9 dari target 10 besar, alhamdulillah, dengan 35 emas, 29 perak, dan 35 perunggu. Di bawah kita itu ada Karawang, di atas kita Bebek. Kalau ke bawah kita lihat, kami sebetulnya bangga tapi terharu. Rasa bangga yang tidak teringat tapi terharu juga. Mengapa? Masih ada daerah-daerah di bawah itu yang maju-maju, tapi ternyata kita mampu. Apalagi kemarin dengan golnya bola voli, itu luar biasa. Bola voli itu bukan target emas, bahkan dia tidak mentargetkan paling di perunggu dan perak, tapi luar biasa perjuangan putra putri kita di bawah asuhan Pak Bupati juga semua, dan pelatih, ya semuanya cabang-cabang olahraga di Ciamis yang kemarin memiliki target, semuanya mencapai target, walaupun ada beberapa cabang olahraga karena lain hal ada berkurangan target. Bagi kami tidak ada masalah. Kira-kira itulah sebagai pembuka dari kami, bahwa alhamdulillah berkat kerjasama semua, Dewan Pers juga terus memberikan motivasi kepada para atlet dan kita semua termasuk warga masyarakat Ciamis. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan
Pertama, ucapan terima kasih pada Pak Bupati atas kepercayaan. Kemudian yang kedua, terima kasih pada seluruh warga masyarakat Kabupaten Ciamis atas dukungan, dorongan, dan kemudian doanya, sehingga semua kita berjalan dengan lancar dan mencapai sasaran. Dan atlet-atlet kita alhamdulillah sampai saat ini sehat-sehat, cuma satu dari motor. Kemudian ada yang masuk ke RSOP. Tapi mudah-mudahan tidak terlampau lama, sesaat lagi akan bisa pulang dan sehat kembali. Saya kira itu saja sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu dulu Pak Haji, nanti ada sesi tanya jawab ya. Tapi kita lanjutkan di sesi yang kedua dari narasumber kita, Pak Ayi Daud, Kabid Olahraga pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. Silakan Pak Ayi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para selaku Ketua Satu Kuani dan Ketua Satlat Galuh Najer, Pak Kadis Pariwisata, Pak Kadis Kemenko, beserta rekan-rekan media yang saya banggakan. Untuk prestasi tadi telah banyak disampaikan oleh Pak Andang selaku Ketua Satlat, yang pada intinya alhamdulillah di klasemen akhir Ciamis berada di posisi ke-9 dengan 35 emas, 29 perak dan 35 perunggu. Kami dari panitia daerah melaporkan alhamdulillah seluruh pertandingan yang dilaksanakan di Kabupaten Ciamis berkat dukungan semua pihak, baik pemerintahan, masyarakat, dan termasuk teman-teman media. Yang saya lihat yang paling ramai berteriak ketika pertandingan itu rekan-rekan dari media. Terima kasih. Alhamdulillah seluruh pertandingan yang dilaksanakan di Kabupaten Ciamis bisa berjalan dengan aman dan lancar. Untuk peraihan prestasi ada beberapa cabang olahraga yang melampaui prestasi target, dan ada juga yang sesuai target, dan ada juga yang tidak memenuhi target. Tetapi alhamdulillah intinya Ciamis berakhir di 9 besar. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid Olahraga, Kang Ayi Daud. Kita lanjutkan di narasumber ketiga, Kang Budi Kurnia MSI, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Silakan Kang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Tresna, Pak Ayi, dan rekan-rekan media seluruhnya. Kalau diibaratkan seperti konferensi pers seperti ini, di ruangan ini adalah urusan yang dari Budpora. Jadi dari mulai komplain tentang atlet, kemudian bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada di venue, itu semuanya adalah wilayah-wilayah Budpora dan KONI. Nah, ketika teman-teman keluar dari ruangan ini, nah itulah kalau saya analogikan, itulah urusan pariwisata. Jadi kami Dinas Pariwisata harus memastikan hampir kurang lebih 5 ribuan orang yang masuk ke Ciamis itu, ketika keluar dari venue, dia tidak komplain. Dia tidak mengeluh dengan harga makanan, dia tidak mengeluh dengan harga homestay, hotel, bahkan dia tidak mengeluh ketika tidak ada tukang pijat gitu. Dan itulah wilayah kami, Dinas Pariwisata, dan ternyata Pak Anang luar biasa, event sebesar Porprov ini membuat loncatan pengalaman bagi kami di SKPD untuk bagaimana menangani seluruh keperluan orang, section to section, lini to lini, terus kemudian terkoordinasi dengan baik. Sehingga kami juga misalkan ketika homestay jaraknya 15 kilo dari sini, sementara biasanya tiap hari tidak ada aparat di situ, kita harus berkoordinasi dengan aparat minimal dengan Satpol PP bahwa 15 kilo dari sini itu ada beberapa rumah yang diisi oleh kontingen dari luar daerah. Itu luar biasa. Kenapa? Karena takut ada apa-apa terus kemudian diberitakan di luar. Kalau di pertandingan kayak Muay Thai, kalau kumah haributna ya ada mekanisme bagaimana menyelesaikan sehingga tidak keluar dari arena Muay Thai. Tapi ketika misalkan masyarakat komplain jajan di warung biasanya 10.000 jadi 50.000, ini kan beritanya bisa kemana-mana. Dan alhamdulillah dengan Badan Promosi Pariwisata kita mempersiapkan ini sudah 7 bulan Pak Anam. Kita sudah akhirnya dengan event Porprov ini terkumpul 158 homestay
Terus kemudian kita juga tercatat dengan baik nomor telepon Pak Pepi tukang pijat, baik laki maupun perempuan, muda dan tua, komplit dengan nomor HP-nya ada. Dan beberapa jasa-jasa yang lain. Karena mereka juga misalkan perlu rental mobil, dia perlu ini sudah 2-3 hari laundrynya kemana. Itu kita segala sesuatu prasarana itu kita siapkan dan alhamdulillah didata dengan baik sehingga nantinya Ciamis pada saat ada event-event yang skalanya regional bahkan nasional, kita sudah punya elemen event yang mendukung pada event inti. Jadi ini pengalaman luar biasa dan kita sudah punya katalog, bahkan ternyata begitu kita kemas dengan baik, kita kelola, ini berdampak potensi ekonomi besar Pak. Nah, teman-teman sekalian, misalkan kemarin seluruh homestay yang kita data dengan pemilik, nomor telepon, rumah, dan jarak dari kota, harga juga muncul, foto kamar, itu kemudian sekarang dikejar oleh OYO dan Red Doors gitu. Jadi mereka ingin masuk langsung aplikasi karena memang ini sangat tinggal klik langsung masuk ke sistem yang sudah menasional. Karena kita tahu bahwa hotel di kita hanya ada 9, sehingga dari 10 hari yang lalu sudah tidak lagi ada kamar yang tersisa. Dan alhamdulillah sampai hari ini atas dukungan dari teman-teman media, untung teman-teman media juga bisa memilih mana berita yang diangkat, mana ente. Sampai hari ini tidak ada keluhan dari kontingen yang hadir. Alhamdulillah yang ada adalah apresiasi bahwa bagaimana mereka puas di semua lini. Dan ini adalah kerja berat, kerja besar dari semua pihak. Jadi tidak hanya Budpora dan pariwisata, tapi juga seluruh SKPD. Karena saya juga minta peternakan apakah cukup pasokan ayam dan lain sebagainya. Takutnya begitu orang datang bertambah harga jadi berubah dan lain sebagainya. Ini berkah bagi kita bahwa event ternyata berdampak positif terhadap ekonomi dan keberkahan masyarakat Kabupaten Ciamis. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, apabila ada pertanyaan, kita masuk di sesi tanya jawab. Ya, silakan sebutkan nama, kemudian dari media mana, kemudian ditujukan ke siapa. Penghargaan untuk teman-teman yang berprestasi insya Allah ada. Dari Pak Bupati ada istilahnya kalau emas itu kan bonus 50 juta untuk emas, 30 juta untuk perak, dan 20 juta untuk perunggu. Itu untuk perorangan, tapi untuk beregu ada lagi perhitungannya. Kalau seperti kemarin volleyball itu perhitungannya 10.000 per orang, 10 juta per orang. Jadi kalau 15 150 juta untuk emas. Jadi ada perhitungan. Kami membuat perhitungan aturan yang seperti itu.